Mulai, perkenalkan nama saya Hilal Subulkia dari kelas Teori Bahasa dan Otomata Offering C. Hari ini saya akan membahas terkait materi pendahuluan matematika, di mana pada materi ini kita akan membahas simbol-simbol yang akan digunakan dalam perkuliahan nanti. Untuk pertama, kita punya simbol hampir sama dengan dan simbol ekivalen atau identik. Simbol hampir sama dengan ini dipakai jika sebuah pernyataan memiliki nilai yang hampir sama nilai. Contohnya itu adalah nilai pi yang hampir sama dengan 3,14. Di mana pas nilai pi yang sebenarnya itu merupakan nilai yang irasional sehingga 3,14 itu hanya pendekatannya saja agar dapat dihitung dengan lebih mudah. Kemudian simbol ekivalen atau simbol identik. Simbol ekivalen dipakai jika sebuah pernyataan memiliki nilai yang identik satu sama lain. Contohnya adalah jika dalam bidang geometri, simbol ekivalen akan dipakai jika suatu bangun memiliki ukuran atau luas yang sama dan memiliki bentuk yang sama pula. Selanjutnya kita mempunyai simbol sigma. Dalam matematika, sigma dipakai untuk simbol dari sebuah penjumlahan dari suatu himpunan. Perlambangan sigma umumnya itu adalah seperti ini. Sigma di mana himpunan awalnya dimulai dari 0 atau bisa disesuaikan hingga himpunan n. Contoh penerapannya ada di sini, di mana jika kita ingin menghitung total dari 1, 2, 3, 4, dapat kita sederhanakan dengan simbol sigma K sama dengan 1 hingga 4 K, di mana hasil akhirnya adalah 10. Kemudian kita punya simbol kurung kurawal. Kurung kurawal sendiri dalam matematika dipakai untuk menandai suatu himpunan atau dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai set. Penggunanya sendiri seperti dicontohkan di sini, dalam suatu himpunan di mana elemen-elemennya itu merupakan n lebih dari 0. Itu sama saja dengan himpunan 1, 2, 3 hingga tak hingga. Himpunan sendiri berisi objek yang berbeda yang dijadikan satu, dan di dalam himpunan urutan dari suatu elemen akan dihiraukan. Jadi himpunan yang elemennya 1, 2, 3 itu sama saja dengan himpunan yang nilai yang elemennya itu urutannya adalah 2, 1, 3 ataupun 3, 1, 2. Kemudian kita punya simbol elemen. Simbol elemen digambarkan mirip huruf E, cuman lebih melengkung. Simbol elemen digunakan untuk menyatakan jika suatu elemen merupakan bagian dari suatu himpunan. Contohnya adalah X merupakan bagian dari himpunan A. Beberapa model lain dari elemen itu adalah simbolnya mirip, tapi arahnya berlawanan. Itu kebalikan dari cara baca sebelumnya, di mana sebelumnya itu elemen X merupakan bagian dari A. Jika kita memakai bentuk elemen yang terbalik, itu dibaca himpunan A mengandung elemen X. Alternatif lainnya, bentuk lain dari elemen ada elemen tapi dicoret. Itu artinya suatu elemen bukan merupakan bagian dari himpunan. Kemudian kita ada lambang garis tegak. Garis tegak dalam matematika banyak fungsinya tergantung konteks. Jika digunakan dalam bilangan bulat, dalam contohnya ini adalah X adalah bilangan bulat, maka jika kita memberikan garis vertikal di kiri kanan angka tersebut, maka itu sama saja dengan kita mencari nilai absolut dari angka bulat tersebut.
Kemudian jika digunakan dalam himpunan, contohnya sini adalah jika S adalah himpunan di mana himpunan S terdiri dari elemen kuning, biru, ungu, oranye, hitam, dan pink, maka jika kita memberikan garis tegak pada sisi kiri dan kanan lambang himpunan tersebut, maka kita sedang mencari suatu kardinalitas dari himpunan tersebut. Kardinalitas sendiri adalah jumlah elemen dalam suatu himpunan, di mana jika kita pakai contoh sebelumnya, kardinalitas dari himpunan S adalah sebanyak 6. Kemudian jika konteksnya dalam objek di suatu himpunan, maka garis tegak ini bisa dipakai untuk menjadi set builder dengan contoh seperti ini. X adalah elemen dari bilangan real, kemudian dilanjut dengan elemen-elemen yang akan berada di dalam himpunan ini, di mana himpunan ini akan terdiri dari elemen yang merupakan nilai absolut dari 1, yang artinya di dalam himpunan tersebut akan berisi elemen negatif 1 dan 1. Selanjutnya ada lambang epsilon. Epsilon sendiri dipakai untuk menandai jika suatu elemen di dalamnya ada yang namanya elemen kosong. Kemudian ada lambang himpunan kosong. Himpunan kosong ini dipakai jika suatu himpunan tidak memiliki elemen sama sekali. Yang perlu diperhatikan adalah suatu himpunan kosong itu tidak sama dengan himpunan yang berisi elemen kosong, di mana jika suatu himpunan memiliki elemen kosong atau yang ditandai dengan epsilon, itu tetap saja himpunan tadi dianggap memiliki suatu elemen di dalamnya. Kemudian kita punya lambang gabungan dan irisan. Untuk gabungan atau union itu digambarkan dengan huruf U, mirip U, sedangkan irisan itu digambarkan dengan mirip kayak U tadi tapi dibalik. Untuk contoh penggunaannya seperti yang ada di layar, jika diberikan himpunan A yang terdiri dari 1, 2, 3 dan B yang terdiri dari 2, 3, 4, maka gabungan dari A dan B adalah 1, 2, 3, dan 4. Dan irisannya itu adalah 2, karena baik di A dan B hanya memiliki elemen 2 yang sama-sama berada di bagian kiri dan kanan. Untuk untuk gabungan dan irisan sendiri juga dapat dibuat notasi mirip sama sigma tadi. Jadi jika kita punya kumpulan gabungan seperti sini, ada himpunan 1 yang bergabung dengan himpunan 2 dan digabung lagi dengan himpunan 3, kita bisa menulisnya seperti ini. Gabungan I dimulai dari 1 hingga 3 SI. Lalu kita ada simbol subset yang ditandai lengkungan, di mana lengkungannya itu menghadap kiri. Dalam matematika, subset adalah himpunan dari A yang menjadi bagian dari himpunan B. Maksudnya gini, jika kita memiliki suatu himpunan A yang mana terdiri dari elemen 1 dan 2, kemudian diberikan himpunan B, di mana B memiliki elemen 1, 2, 3, 4. Maka, karena elemen di A ada semuanya di dalam elemen B, maka bisa disimpulkan jika A merupakan subset dari B. Nah, perbedaan antara lambang subset yang kosong dengan subset yang memiliki garis bawah itu mirip dengan lambang kurang dari atau kurang dari sama dengan, di mana jika ada garis bawahnya, maka itu menandakan A adalah subset dari B, di mana kardinalitas dari A itu kurang dari
atau sama dengan kardinalitas yang ada di B. Jika lupa, kardinalitas itu adalah jumlah elemen dalam suatu himpunan. Lawan dari subset adalah superset, di mana superset itu menandai suatu himpunan yang merupakan induk dari suatu subset. Dalam hal ini jika kita memakai contoh sebelumnya, yaitu himpunan A yang memiliki elemen 1, 2, dan B memiliki elemen 1, 2, 3, 4, maka B di sini bertindak sebagai supersetnya. Jadi jika dilambangkan, B adalah superset dari A. Bisa dilihat ini mirip sama sebelumnya, di mana ada versi tanpa garis bawah dan versi dengan garis bawah. Jika di sini karena tidak memakai garis bawah, maka dibaca B adalah superset dari A, di mana kardinalitas B itu lebih besar dari kardinalitas yang ada di himpunan A. Ya, sekian materi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.